Halo semuanya, apa kabar? Oke, di sini aku akan membahas berkas apa aja sih yang harus disiapin kalau kita mau kerja ke Malaysia. Sebelumnya izinkan aku untuk menyapa kalian dulu ya. Halo semuanya, semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat, bahagia, dan sukses ya. Nah, tanpa bertele-tele, aku akan membagi tahu kalian apa aja berkasnya, yaitu KTP, pertama ya, basic ya, KK, akte kelahiran, surat izin orang tua, dan izin pemberangkatan yang udah kalian tentukan. Di video sebelumnya, aku kan udah kasih tahu tuh izin pemberangkatan yang aku pergi di Jogja itu. Kalian bisa lihat langsung di Google, itu tempat pemberangkatan aku di situ. Itu bukan satu negara aja ya, bukan Malaysia aja, negara-negara lain pun ada. Siapa tahu rezeki kalian di sana. Nah, video yang aku buat sekarang ini semoga berguna untuk kalian yang nonton video aku. Dan jangan lupa kalian nontonnya sampai habis. Dan jangan lupa juga kalau kalian suka video aku, kalian like, comment, and subscribe ya guys. Oke. Setelah berkas yang udah disiapin itu udah ada, surat izin orang tua itu juga ada tanda tangan orang tua kalian. Dan ada juga tanda tangan dari desa kalian. Untuk sekarang ya, karena aku pun kemarin sebelum buat video ini aku nanya juga sama yang mengurus berkasnya. Nah teman-teman, sebelumnya juga kalian juga wajib banget nih bener-bener cari agen pemberangkatan yang tidak dipungut biaya ya. Karena Malaysia itu kalau kita berangkat ke sini tuh gratis ya. Kalaupun semisalnya kalian mengeluarkan uang untuk medical dulu atau segala macam dulu, itu akan diganti sebelum kalian berangkat. Jadinya ini omongan yang aku kasih ke kalian dan kalian harus ingat ya. Takutnya kalian itu ditipu, diminta segini. Enggak ya teman-teman. Kalau Malaysia itu gratis. Oke. Setelah berkasnya udah siap, kita masukkan ke agen yang udah kita pilih atau tempat pemberangkatan yang udah dilabelin BP2MI. Habis itu ada lowongan untuk kilang nih. Nah, teman-teman, kalau untuk lowongan kerja ke Malaysia itu kita nggak bisa milih ya kilangnya mana, di mana. Itu tergantung tempat yang kita daftar itu ada kilang apa aja sih yang lagi buka. Jadi tuh kalian kalau semisal ada peluang kilang itu buka atau PT itu buka, kalian boleh daftar. Nanti kalian ikut seleksi di tanggal yang udah ditentukan. Nah, nanti kalian seleksi itu dari pihak Malaysianya datang ke Indonesia. Seperti itu. Lepas itu, habis kalian interview, kalian dinyatakan lolos, kalian harus medical check up untuk mengecek kesehatan kalian tuh. Kalau kalian ini sebenarnya sehat, apa kurang sehat. Nah, kalau misalnya tidak ada masalah dengan kesehatan kalian, kalian bisa lanjut lagi ke proses pinjer. Pinjer untuk kalian ini, kalau pinjat itu untuk menyatakan kalian ini pernah nggak sih ke Malaysia, kalian ini backlistan atau kaburan, atau kalian ini fresh nggak pernah kemana-mana. Nah nanti dari situ ya, biasanya itu paspor dulu. Kalau misalnya kita belum punya paspor ya, nanti dibuatkan di situ juga. Tapi saran dari aku sih, untuk kalian yang mau kerja ke luar negeri, lebih baik kalian buat dulu deh paspor. Paspor itu buat itu kalau nggak salah 350.000 ya, atau setara 100 ringgit kalau di sini. Nah, paspor itu bisa pegangan buat kalian. Siapa tahu ada kilang yang urgent, membutuhkan tenaga kerja yang secepatnya, tapi untuk orang yang udah punya paspor. Tapi kalau untuk yang nggak punya paspor pun bisa dibikinkan. Cumanya sekarang nih, untuk PT atau kilang ini udah lagi sedikit-sedikit susah ya teman-teman. Tapi nggak tahu ke depannya gimana. Semoga aja yang kalian lagi nunggu itu buka. Nah, habis itu pinjernya udah selesai, medicalnya udah siap. Kalian itu tinggal tunggu tanggal keberangkatan dan visa keluar biasanya. Visa keluar itu nanti dari pihak Malaysianya itu dikabarin untuk agen Indonesia yang menyatakan visa kalian udah keluar dan kalian bisa terbang dan tinggal pesen tiket. Nah, pemesanan tiket juga itu kalau nggak salah itu
agen pemberangkatan kalian yang menentukan dan memesankan tiket. Tapi semuanya itu biaya kayaknya orang Malaysia yang nanggung ya, dari pihak company atau kilang lah ya disebut ya. Nah, sebetulnya kerja di Malaysia ini dulunya gampang banget ya, karena sekarang pun makin lama makin ekonomi makin sedikit sulit ya. Jadi ada kesulitannya, tapi tergantung rezeki juga. Waktu 3 tahun yang lalu aku baru pulang ke Malaysia di bulan Desember. Di bulan September aku udah pergi lagi ke Malaysia. Sebelumnya kalau kalian tanya kenapa sih Kak harus pulang dan pergi lagi. Waktu itu tuh aku kesini tuh under training aja ya. Bukan kerja yang kayak sekarang aku kerja yang kontraknya betul-betul aku punya ya. Jadi tuh dulu aku kerja di Kilang Indonesia. Dan selama Kilang itu aku bekerja sudah 7 tahun ya teman-teman. Dan Kilang itu mau buat training itu memang PT besarnya itu ada di Malaysia dan di Johor Bahru. Dan aku ke sana itu selama 6 bulan aja, aku training. Dan setelah training 6 bulan itu, aku pulang lagi ke Indonesia, tapi dengan catatan aku masih bekerja di Kilang Indonesia aku. Tapi karena menurut aku di situ ekonomi lagi sulit ya, jadi tuh aku nggak boleh sambung kontrak, jatuhnya itu ke harian. Ini buat yang tahu-tahu aja ya, aku mau cerita. Harian, tapi aku memilih untuk ya udahlah aku mau kerja ke luar negeri aja. Siapa tahu dari ke luar negeri aku bisa merubahlah sedikit yang tadinya sebelum gaji uang aku nggak cukup. Siapa tahu ada lebihnya setelah gaji bisa nabung. Dan aku cari-cari informasi sama teman aku yang udah berangkat ke luar negeri, apa aja sih yang harus dipersiapin Kak. Nah sebelum-sebelumnya juga menurut aku informasi itu mahal ya, nggak semua orang itu bisa ngasih tahu. Nah di sini tuh aku benar-benar mau ngasih tahu kalian, kalau misalnya yang aku kasih tahu masih kurang lengkap, kalian bisa komen ya teman-teman, nanti aku akan jawab dengan senang hati. Nah habis itu aku memutuskan untuk pergi ke Malaysia, memilih agent di Jogja ya, karena waktu itu susah ya teman-teman. Agent tuh banyak, tapi nggak semua buka, nggak semua ada lowongan untuk Kilang. Kalau kalian semisalnya menurut kalian Kilang lama, kalian boleh juga kerja dari kayak koki, di sini tuh ada juga kedai, atau kalian yang sekolahnya S1 kalian bisa juga lewat kayak tempat job straight yang ke luar negeri itu juga ada, tapi aku nggak pernah nyoba ya. Ini aku nyoba yang khusus untuk agen pemberangkatan yang udah BP2MI aja. Nah, oh ya, setelah semuanya selesai, kalian juga harus ngurus sebelum visa kalian keluar atau sesudah visa kalian keluar gitu. Aku nggak tahu ya, karena takutnya berubah. Ini aku ngomong aja, kalian harus ngurus daftar di CPMI, di Dinas Ketenagakerjaan, bahwa kalian itu melapor akan kerja ke luar negeri, kilang di Malaysia, kilangnya kilang apa. Nanti dari pihak agen pun akan memberi surat yang kalian kasih ke pihak Dinas Ketenagakerjaan. Nah, setelah itu keluarlah yang menyatakan, oh berarti kamu udah mendaftar dan kamu akan bekerja secara legal ya, bukan ilegal. Setelah pendaftaran itu selesai dan pendaftaran itu daftarin di kayak tempat kita masing-masing, baru kalian balik lagi untuk OPP. Kayak orientasi pra pemberangkatan ya. Itu kalian itu kayak dikasih wawasan, apa aja sih, kayak gini pelajaran gitu. Itu cuma sehari aja sih. Abis itu barulah kalian flight. Nah, karena OPP itu sebelum flight kalian itu 3 hari atau 4 hari sebelumnya. Dan di situ kalian tuh biasanya udah tidur di tempat dinas kayak tempat agen kalian ya. Karena kita nggak tahu, waktu itu aku berangkat, aku kan tinggalnya di Jakarta. Nah, aku daftar dari Jogja. Waktu itu aku berangkat langsung dari Jogja. Nah, biasanya itu berangkat pun gak ada keluarga yang ngeliat ya, karena aku juga waktu itu keluarga aku gak lihat, aku cuma izin lewat telepon sama mamaku bahwa aku mau berangkat, doain biar lancar. Udah gak kerasa banget ya, yang aku ceritain sekarang udah 3 tahun. Nah untuk basic tuh sekarang di Malaysia itu udah 1.700 ya, 1.700 itu sama juga kayak 6 juta kurang lebih lah. Tapi kurs sekarang, kurs Indonesia itu lagi naik banget. Aku nggak tahu ekonomi Indonesia lagi baik-baik aja apa enggak. Cuma
kurs untuk ringgit ke Indonesia itu murah ya. 260 ringgit itu udah 1 juta Indonesia ya teman-teman. Itu baru sebagian kecil yang aku ceritain ya. Mungkin lebih-lebihnya nanti aku juga akan ceritain apa aja yang kalian mau tahu-tahu banget. Tapi buat kalian yang sekarang lagi proses ke Malaysia atau ke negara lain, kalian semangat ya buat jadi pejuang devisa ya. Karena lebih baik kalian kerja di luar negeri daripada kalian harus nganggur terus hari-hari cari kerjaan di tempat kalian susah. Coba deh, gak usah takut. Aku dulu ini ya, aku di sini video ini aku nggak mau ngasih tahu kalian kayak tentang berkas aja. Aku juga mau sedikit cerita. Dulu aku berpikir kalau aku misalkan ke luar negeri, aku nggak punya siapa-siapa, nanti aku bisa ke hidup. Padahal dulu aja aku kalau nggak ada yang nemenin aku waktu SMA itu aku kayak sedih gitu. Tapi nggak kerasa lama-kelamaan ternyata ya hidup itu memang sunyi, kita aja sendiri yang tahu ya. Jadi tuh buat kalian yang sekarang lagi mempertimbangin tentang berkas, tentang aku kuat nggak ya? Kalian jangan takut ya. Karena kalian itu mandiri sendiri itu akan meningkatkan keberanian kalian dimanapun kalian berada. Serius. Kalau kalian nggak mulai dari sekarang, kapan lagi kalian mulai? Ayo mulai yuk. Masa aku udah kesana kemari kalian masih duduk di rumah aja sambil buat lamaran kerja. Sekarang ini kalau pin kalian susah buat ke kilang, kalian bisa tahu nggak ke Sepat Rapis yang ada di Malaysia, atau enggak pekerja kedai, koki, itu pun gajinya lumayan tahu. Sebenarnya di sini tuh gajian rata tahu. Di Malaysia itu cari kerja itu nggak terlalu susah kalau untuk kayak jaga kedai. Tapi kita yang Konoha ini memang sedikit. Mungkin karena penduduk kita banyak ya, lapangan kerja kita belum banyak. Dan siapa tahu rezeki kalian memang adanya di luar negeri. Kalian itu harus mencoba-coba. Maksudnya jangan putus asa. Nah, abis ini juga nanti kalau misalnya ini rame video ini, banyak yang ngeliat dan banyak yang suka, aku juga akan bahas kayak apa aja sih yang didapat dari PT selama kita kerja di Malaysia ini. Terus beragam hidup di sini kayak gimana, aku akan ceritain ke kalian semua. Nah, karena hari ini aku memang mau membuat video tentang berkas, jadi aku memang mau fokus ke situ dulu ya. Berkasnya itu ya memang basic seperti yang aku bilangin tadi. Kalian jangan risau, aku nggak menutupin semuanya. Ini bener-bener aku ceritakan. Berkas itu memang nggak sulit ya. Surat izin orang tua pun kalian bisa bikin. Nanti itu agent yang ngasih surat izin orang tua, atau kalian kalau bisa bikin sendiri pun boleh ya. Tapi surat izin itu ada tanda tangan orang tua kalian, tanda tangan lurah kalian, pejabat desa kalian. Itu kayak sekarang ini kita harus melapor gitu. Nah, untuk kalian yang nonton video aku, semangat lagi yang lagi cari kerja, yuk. Jangan males-males, aku udah kasih tahu agen pemberangkatan udah aku kasih tahu berkas-berkasnya apa aja. Terus kalian mau aku kasih tahu apa lagi? Aku akan kasih tahu semuanya ya. Kalian jangan maksudnya aduh, Kak Febri ini bener kan ngasih taunya nih, sesungguhnya jangan berpikir aku ini cuma gara-gara mau meramaikan video aku terus aku ngasih tahu. Enggak ya teman-teman, ini bener-bener ya, aku bener-bener emang mau kasih informasi yang supaya video aku pun berguna untuk kalian. Nah, abis ini aku akan membahas tentang tempat tinggal, gaji yang lebih dalam, pendapatan, lembur, segala macam nanti di video selanjutnya. Kalau video ini betul-betul rame ya teman-teman. Jadi kalian jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Semoga kalian suka sama video aku. Thank you for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.